Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Islam Rabbani dari Prodi Sistem Informasi dengan unsur pengampu Pak D Haryono. Di sini saya di sini saya di sini tugas saya akan mereview tugas dari Silvano Prastito. Terlebih dahulu saya akan membacakan 5 fase pada desain berikut. Yang pertama, research. Mengumpulkan data dengan observasi, interview, dan cara pengumpulan data lain untuk mendapatkan data kualitatif tentang calon pengguna atau pengguna sesungguhnya dari produk. Hal ini adalah produk kompetitif yang sudah ada, informasi tentang penelitian pasar produk tersebut, teknologi yang berkaitan dan sebagainya yang berkaitan dengan produk yang akan dibangun. Hasil yang penting dari kegiatan ini adalah pola penggunaan pada produk yang akan dibangun. Pola ini akan menggambarkan tujuan dan juga motivasi. Pola penggunaan dan tujuan adalah gabungan yang akan menghasilkan personifikasi dari produk pada tahap modeling. Yang kedua, modeling. Dipilih personel yang berperan sebagai karakter utama dalam suatu desain yang berbasis narasi atau skenario. Pada fase ini, perancang menggunakan macam alat untuk mensintesa, membandingkan prioritas personel dalam skenario tersebut, mengeksplorasi tujuan-tujuan yang berbeda, dan memetakan berbagai perilaku pengguna untuk menghilangkan kesenjangan atau duplikasi. Adapun tipe-tipe kategori dari personel pengguna, yang pertama, primary. Personel punya kebutuhan unik akan bentuk dari perilaku antarmuka yang berbeda. Yang kedua, secondary. Antarmuka primer melayani kebutuhan dengan modifikasi dan tambahan minor. Yang ketiga, supplemental. Personel punya kebutuhan akan antarmuka utama yang lengkap. Yang keempat, servet. Personel bukan pengguna sebenarnya tetapi merasakan dampak secara tidak langsung dari pengguna produk tersebut. Yang kelima, negatif. Personel yang diciptakan adalah orang yang tidak terkait dengan desain produk. Yang ketiga, rekrutmen. Fokus pada personal yang sudah ditentukan dalam fase sebelumnya untuk membangun suatu skenario yang didasarkan pada tujuan dan kebutuhan spesifik dari pengguna. Pengguna memberikan gambaran tugas-tugas mana yang penting dan mengapa ini akan mengarah kepada desain terbuka yang minimalis dalam tugas tapi memberikan hasil yang maksimal. Artinya desain akan mempermudah pekerjaan pada tugas-tugas yang penting. Yang keempat, framework definition. Pada fase ini, membangun menganalisa interaction framework dengan menggunakan alat visual, misalnya menghasilkan arsitektur sistem, hierarki dari sistem, atau organisasi dari sistem, sehingga memperlihatkan bagian-bagian yang terkait sesuai dengan skenario konteks. Yang kelima, refinement. Pada fase ini melanjutkan fase framework definition dengan fokus lebih pada menghubungkan tugas-tugas menjadi langkah-langkah dan validasi skenario berdasarkan cerita atau suatu situasi yang ditetapkan. Hasil akhir dari fase ini adalah dokumentasi dari desain, spesifikasi bentuk, dan perilaku yang ada disajikan dalam bentuk laporan atau presentasi. Selanjutnya saya akan mereview tugas dari Silvano Prastito. Yang pertama, bagaimana cara komputer berbasis CLI dapat berpindah ke GUI dan berikan analisanya. Yang pertama, karena CLI tidak menarik dan terkesan sederhana, dan masih banyak lagi. Sebagai contohnya, yang pertama membutuhkan memori yang besar. Adanya mode GUI ini mengakibatkan komputer, terutama pada segi memori, jika pada GUI memakan begitu banyak memori dibandingkan mode CLI. Yang kedua, bergantung pada hardware. Dalam penggunaan terbuka, hardware memang sangat penting karena hardware tidak memenuhi untuk kebutuhan GUI ini, misalnya RAM yang kecil, VGA tak memenuhi, dan lainnya. Maka GUI yang terbuka pada komputer tidak berjalan dengan baik. Performa berat. Dengan memiliki antarmuka mode GUI ini, performa memang sedikit lebih berat ketimbang dengan antarmuka berbasis CLI. Akan tetapi, jika kebutuhan hardware mencukupi bahkan lebih besar dari kebutuhan minimal untuk satu sistem operasi berbasis GUI, maka performa tidak terasa berat sama sekali. Adapun kelebihan dari GUI, yang pertama, tampilnya menarik, interaksi antara pengguna dan komputer lebih baik, mudah digunakan. Di bawah ini ada perbandingan tampilan antara GUI dan CLI. Yang pertama, CLI dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang kedua, GUI. Di sini ada tampilan pada Windows 8 yang dapat dilihat seperti gambar berikut ini.
Pada generasi berapa komputer OS CLI berpindah menjadi OS GUI? Pada generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980, yang dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online komputer, multi-user, multi-programming, dan multitasking. Yang kedua, generasi keempat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada masa ini, operasi sistem telah menggunakan graphical user interface, yang dimana antarmuka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Dari tahun ke tahun, operasi sistem komputer semakin berkembang dari operasi sistem sebelumnya. Dari tahun ke tahun saja, teknologi sistem operasi sangat cepat perubahannya, yang sangat signifikan. Seperti operasi yang sekarang berkembang, yaitu sistem operasi DOS berkembang menjadi Windows yang dikelola oleh Microsoft, dan Unix berkembang menjadi Linux serta Android. Yang kedua, menganalisa UI dan UX pada generasi hardware komputer, hardware smartphone, dan sistem operasi. Pada hardware yang pertama, hardware komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Cara kerjanya itu hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut dengan firmware, yang berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware berupa sebuah perangkat lunak yang biasa ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk memasukkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Adapun gambar dari hardware komputer dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, hardware smartphone terdiri dari satu komponen tenaga, yaitu baterai IC power, IC charging, transistor, dan regulator. Kedua komponen penyimpan data IC flash, IC SRAM, MMC. Cara kerja hardware smartphone yang pertama, MCU berisi dari data program sistem utama untuk menghidupkan ponsel. Apabila data MCU mengalami kerusakan, ponsel akan mati, hang, atau mati sama sekali. Yang kedua, PPM berisi data program menu seperti bahasa, profil, dan pengaturan lainnya. Semua tertampil pada layar LCD. Apabila mengalami kerusakan seperti hang atau pada layar LCD hanya tampil sebagai menu atau tidak ada tampilan sama sekali atau blank. Yang ketiga, konten berisi data galeri seperti gambar, nada dering, dan game. Gambar dari hardware smartphone dapat dilihat seperti gambar berikut. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Seperti contohnya yaitu Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Cara kerja sistem operasi, lebih jelasnya mengenai cara kerjanya dalam suatu komputer tidak bisa hanya mengetahui nama perangkatnya saja. Namun kita harus mengetahui fungsi dan hubungannya dengan perangkat yang lain, misalnya perangkat keras dan perangkat lunak. Selain dari hardware, sistem operasi juga mencakup mengenai software perangkat lunak. Misalnya layanan sistem umum, layanan pustaka, API yang dipakai untuk membuat dan mengembangkan program yang menjalankan sistem operasi. Bagian dari sistem operasi yang berperan menghubungkan UI dan UI atau antarmuka aplikasi dalam pengguna user disebut dengan sel. Ada dua jenis dari sel yang terdapat dalam satu komputer. Yang pertama, sel I merupakan sel berbentuk teks, GUI merupakan sel berbentuk grafis. Gambar dari sistem operasi dapat dilihat seperti gambar berikut. Ada Linux, iOS, BlackBerry, Symbian, Android, dan lain sebagainya. Sekian saja review dari saya tentang tugas Silvano Prastito. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.